Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Grace Dianis Putri Syanipar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan kembali lagi untuk menjelaskan atau mereview ulang hasil presentasi kelompok 7 kemarin. Jadi teman-teman, kelompok 7 kemarin ini membahas tentang membaca kreatif. Untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif adalah membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri membaca kreatif. Ciri-ciri membaca kreatif menurut Nur Hadi, yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Materi yang ketiga yaitu tentang latihan-latihan membaca kreatif. Rangkaian latihan membaca kreatif yaitu yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku prosa seperti cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang keenam, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Dan yang ketujuh adalah keterampilan melakukan teori celup. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan membaca kreatif. Yang pertama, bertujuan sebagai dramatisasi. Yang kedua, interpretasi lisan atau musik. Yang ketiga, narasi pribadi. Yang keempat, ekspresi nulis. Yang kelima, ekspresi visual. Dan yang keenam adalah aneka tujuan. Kita akan membahasnya secara satu-satu. Yang pertama itu adalah dramatisasi. Dalam tahapan ini, peserta didik mendramatisasikan tema-tema dari sastra yang kemudian dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan jenis-jenis drama dalam menginformasikan isi dari penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi atau sudut pandang. Yang kedua adalah interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk membandingkan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan atau musik. Yang ketiga yaitu narasi pribadi. Pada tahap ini, peserta didik itu dituntut untuk banyak membaca cerita serta dapat menceritakan kembali dengan kata-kata serta gaya bahasanya sendiri. Yang keempat yaitu ekspresi tulis. Para peserta didik berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca, di mana mereka didorong untuk mengubah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita aslinya dan menciptakan versi mereka sendiri. Yang kelima yaitu ekspresi visual. Peserta didik menciptakan suatu karya visual yang kemudian digunakan untuk menghubungkan beberapa aspek dari bacaan mereka. Yang keenam, aneka tujuan. Tujuan ini dibagi menjadi 3 tingkatan.
Tujuan tingkat A sampai C itu kelas 1 sampai 2 SD. Tujuan tingkat D sampai E itu kelas 3 sampai 4 SD. Dan tujuan tingkat F sampai G itu untuk kelas 5 sampai 6 SD. Materi terakhir kita akan membahas tentang manfaat membaca kreatif. Yang pertama, dari membaca kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, dapat mempraktikkan menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Yang keempat, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya wacana tentang cara membuat makanan atau merawat kesehatan tubuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini tentang membaca kreatif. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.